Saya adalah salah satu saksi mata yang melihat kejadian ini di kampung saya. Pak Narto, di kampung saya dikenal sebagai orang kaya mendadak. Hartanya seolah mengalir deras tanpa henti. Semua orang di kampung heran. Dari mana datangnya kekayaan itu? Sawah dan ladangnya tak seberapa luas, sama seperti milik petani lainnya. Tak ada usaha sampingan, tak ada dagangan. Hanya seorang petani biasa. Anehnya, setiap tahun selalu ada pekerja di ladangnya yang meninggal secara misterius. Bisik-bisik pun menyebar akan kecurigaan Pak Narto yang menempuh jalan gelap. Kekayaan yang menuntut harga mahal, tumbal nyawa manusia. Lalu apa yang terjadi dengan Pak Narto? Berikut kisah lengkapnya. Sudah seminggu Pak Narto terbaring lemah di kamarnya. Sakit yang ia derita bukanlah sakit biasa. Perutnya perih. Setiap buang hajat yang keluar bukan sekadar kotoran, melainkan darah hitam pekat berbau anyir. Ia heran dengan penyakitnya, keluarganya pun cemas. Berkali-kali dokter didatangkan, tetapi tak ada tanda-tanda kesembuhan. Seminggu penuh, ia tak meninggalkan kamarnya. Bahkan untuk mandi dan buang hajat, ia harus dibantu istri serta anak-anaknya. Ibu Iroh, salah satu saksi mata, mengisahkan pertemuannya dengan Pak Narto. Saat menjenguk bersama tetangga, ia sempat bertanya tentang sakit yang diderita pria tua itu. Dengan suara lemah, Pak Narto mengungkapkan bahwa ia terus-menerus mengeluarkan darah saat buang hajat. Rasa sakit di perutnya tak tertahankan. Seakan ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Malam itu, sekitar pukul 3 dini hari, rumah Pak Narto mendadak ramai. Warga berdatangan setelah mendengar kabar bahwa sang sesepuh desa tengah menghadapi sakaratul maut. Namun, mereka tak diizinkan masuk ke kamar. Ibu Darsi, adik Pak Narto, berkali-kali menghalangi siapapun yang mencoba mengintip. Tidak ada apa-apa, katanya dengan nada tegas. Tapi dari luar kamar, terdengar suara jeritan memilukan. Pak Narto meraung-raung kesakitan. Suaranya melengking panjang lalu menurun perlahan. Aneh, suaranya berubah. Bukan lagi suara manusia, melainkan seperti raungan monyet yang tengah menderita. Siang berganti sore, penderitaan Pak Narto tak kunjung usai. Keluarga mencoba membimbingnya mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah raungan. Kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari wajah, tangan, dan tubuhnya, bulu-bulu halus mulai bermunculan, semakin lama semakin lebat. Tak hanya itu, di punggungnya tumbuh ekor yang kian panjang. Istri dan anak-anaknya berteriak histeris, berhamburan keluar dari kamar. Putra sulungnya bahkan mengalami kejang-kejang dan pingsan setelah melihat kondisi sang ayah. Tak lama kemudian, tepat pukul 4 sore, Pak Narto menghembuskan napas terakhirnya. Namun kematiannya tak mengakhiri keanehan yang terjadi. Jenazahnya tak segera dimandikan di luar seperti lazimnya, melainkan tetap berada di dalam kamar, hanya diurus oleh 3 orang. Pak Darmo, Bu Darsi, dan Pak Wito, adik-adiknya. Warga bertanya-tanya, mengapa mereka tak diizinkan masuk? Mengapa proses pemakaman dilakukan dengan cara yang berbeda? Yang lebih mengejutkan, jenazah Pak Narto tak dimakamkan di pemakaman desa, melainkan di kebun di depan rumahnya. Cerita tentang Pak Narto tak berhenti di situ. Ia dulunya hanyalah seorang petani miskin, hidup dari hasil sawah yang seadanya. Namun, hidupnya berubah drastis setelah ia pergi ke Gunung Slamet, tempat yang konon menjadi lokasi pesugihan. Sekembalinya dari sana, kekayaannya melimpah. Ia membeli sawah, ladang, hewan ternak, dan bahkan memiliki kuda-kuda yang gagah. Masyarakat heran, bagaimana mungkin seorang petani biasa bisa menjadi seorang juragan dalam waktu singkat? Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang mahal. Satu persatu orang-orang yang bekerja di rumahnya mengalami kematian misterius. Suratmi, seorang pembantu rumah tangga, tiba-tiba sakit setelah seharian bekerja. Ia kejang-kejang, darah hitam keluar dari hidung dan mulutnya, lalu meninggal dunia sambil menyebut nama Pak Narto. Tak lama kemudian, seorang kuli panen bernama Bu Nahdi mengalami hal serupa setelah tanpa sengaja membawa seikat padi bertali merah dari sawah Pak Narto. Suaminya marah dan menuntut pertanggungjawaban. Namun saat kembali ke rumah, istrinya telah menghembuskan napas terakhirnya dengan kondisi yang sama mengerikan. Sejak saat itu, rumah Pak Narto menjadi tempat yang menyeramkan. Pernah suatu malam, adik Ibu Iroh, Sahlan, mendengar suara Pak Narto memanggilnya. Beruntung,
Seorang tetangga yang dikenal sebagai orang pintar memperingatkan agar ia tak menyahut, karena bisa berakibat fatal. Dan benar saja, tak lama setelah itu, anak Pak Narto yang berusia 1 tahun jatuh sakit secara tiba-tiba dan meninggal dunia. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun menikmati kekayaan, giliran Pak Narto sendiri yang menerima akibatnya. Sakaratul mautnya begitu mengerikan. Tubuhnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Sejak kematiannya, harta kekayaannya lenyap begitu saja, hingga keluarganya jatuh miskin kembali. Kisah Pak Narto menjadi pelajaran bagi warga desa, bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang tak wajar pasti membawa petaka, akan berakhir dalam kesengsaraan, bahkan hingga setelah kematiannya.